Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga seri yang ketiga. Kitab Amsal pasal 3. Berkat dari hikmat dan anjuran untuk berbuat baik. Mari baca Alkitab. Mari dengar Alkitab dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Tuhan atas hari Sabat, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu.
maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, "Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi," sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Amsal pasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang berkat dari hikmat. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, hikmat atau kebijaksanaan sejati adalah harta abadi yang kekal. Banyak yang disebut sebagai orang bijak di dunia ini hanyalah bijak menurut perkiraan mereka sendiri. Mereka hanya puas dengan memperoleh kebijaksanaan duniawi, dan oleh karenanya mereka tidak akan pernah memasuki taman Allah untuk berkenalan dengan harta pengetahuan yang terkandung dalam firman-Nya yang kudus. Andai kata mereka bijaksana, namun mereka tidak tahu tentang kebijaksanaan yang harus dimiliki semua orang yang memperoleh kehidupan kekal, maka mereka sangat menghina kitab Allah, yang jika dipelajari dan dipatuhi akan membuat mereka benar-benar bijaksana. Namun bagi mereka Alkitab adalah misteri yang tidak bisa ditembus. Kebenaran besar dan mendalam dari perjanjian lama dan baru tidak jelas bagi mereka, karena hal-hal rohani tidak dapat mereka lihat secara rohani. Mereka perlu belajar bahwa rasa takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat atau kebijaksanaan, dan bahwa tanpa hikmat, apa yang mereka pelajari tidak ada artinya. SDA Bible Commentary Volume 3 halaman 1156 alinea kedua. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, Tuhan melalui Raja Salomo dalam Amsal 3 ayat 5-7 memberi kita nasihat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang kita miliki sekarang ini adalah anugerah yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Dan itu adalah berkat yang tidak ternilai bagi kita dan bagi semua umat manusia.
Tetapi bukan hanya kehidupan itu saja, melainkan kekuatan juga Dia berikan. Berkat-berkat itu senantiasa dapat kita rasakan apabila kita benar-benar menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dan menyadari bahwa kita ini terbatas. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa mengingatkan umat manusia untuk belajar dari firman-Nya. Karena itulah yang mendatangkan hikmat bagi mereka agar dapat memahami dan menghargai berkat-berkat Tuhan. Hikmat adalah suatu sikap bijaksana dalam menimbang agar dapat mengambil keputusan yang benar dan Tuhan mau memberikannya bagi kita. Seperti halnya kita saat masih duduk di bangku sekolah mendapatkan aneka pengetahuan yang akan berguna di kemudian hari jika kita tekuni. Demikianlah dengan Tuhan mau mengajari kita tentang seluruh kehendak-Nya, dan Ia ingin agar kita melakukannya dengan setia supaya berkat dari hikmat itu dapat kita nikmati di suatu masa, yaitu masa kekekalan. Karena itu, ingatlah hal-hal mendasar ini jika kita ingin memperoleh berkat dari hikmat. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, akuilah Dia dalam segala lakumu. Dan yang ketiga, janganlah menganggap dirimu bijak, tetapi jauhilah kejahatan, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Tetapi sahabat-sahabat firman, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati haruslah didasari atas kasih. Barulah dalam setiap tingkah laku kita dengan rendah hati dapat menyatakan pengakuan akan Allah sebagai satu-satunya sumber hikmat yang mengajari kita berjalan di jalan yang lurus. Sahabat-sahabat firman, hanya orang-orang yang menyadari telah menerima kasih dan berkat dari Tuhan, mereka itulah yang tahu bersyukur. Dan bentuk syukur itu diaplikasikan dengan senantiasa menjaga diri untuk tidak melakukan yang jahat apapun bentuknya. Kita tidak akan sanggup mengecewakan Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Dan kita selalu sadar bahwa Tuhan mau dan bertujuan agar kita memiliki tabiat yang dapat memuliakan dan meninggikan namanya. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Nasihat bagi Sidang halaman 7 mengatakan bahwa menjadi serupa dengan Dia dalam tabiat merupakan tujuan Allah bagi umatnya. Sejak mulanya adalah rencana Allah agar anggota keluarga manusia yang diciptakan dalam petanya itu mengembangkan tabiat yang serupa dengan tabiat Allah. Maka dari itu, terang besar Alkitab Mazmur 111 ayat 10 mengingatkan kita bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan bahwa semua orang yang melakukannya disebut berakal budi yang baik. Maka puji-pujian kepada Tuhan tetap untuk selamanya. Inilah kesadaran iman kita dalam memahami semua petunjuk akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan bila mana kita memiliki hikmat dari Allah, maka kita akan mampu menata diri untuk menjadi bijaksana dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga pengaruh hidup kita akan selalu menyenangkan Tuhan dan orang lain akan mendapat manfaatnya. Hidup dari orang-orang yang memiliki hikmat tidak hanya tahu bersyukur, namun menjadi sarana di mana banyak orang akan menerima sukacita melalui mereka. Seseorang akan dikatakan berhikmat oleh sorga jika orang tersebut seluruh hatinya dihiasi dengan firman Tuhan, dan ia mau melakukan apa yang diajarkan oleh firman itu. Terang besar Alkitab Amsal 3 ayat 1 mengatakan, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Sahabat-sahabat firman, pusat kontrol dari semua tindakan kita adalah hati atau pikiran. Oleh sebab itu, marilah kita menguasai hati dengan didikan Allah melalui Alkitab, khususnya kitab Amsal, sehingga pertimbangan dan keputusan yang benar yang berasal dari firman Tuhan itulah yang akan menjadi pedoman kita dalam bertindak. Simpanlah hikmat didikan Tuhan itu di dalam hatimu dan hidupkanlah di dalam lakumu. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya
seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Terang besar Alkitab Amsal 3 ayat 12, 13, dan 17. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami. Engkau mengenal jalan-jalan hidup kami. Kami datang mencari wajah-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kami. Ini sembah dan pujian kami, Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Segenap